Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen pembimbing dan penguji, terutama pembimbing saya, Pak Iwayan Lukalantara. Perkenalkan, nama saya Ade Sasongko Pramudito. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Studi Perubahan Harga Tarif Masuk Taman Nasional Komodo. Baik, tesis ini saya susun melihat situasi di Taman Nasional Komodo yang belakangan ramai karena penolakan warga terhadap kebijakan perkenaikan tarif tersebut. Di satu sisi memang pemerintah juga mengembangkan kawasan Labuan Bajo Flores secara keseluruhan sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Nah, berikut Taman Nasional Komodo didirikan pada 1980 dan ditetapkan sebagai situs warisan budaya dan cadangan biosfer dunia oleh UNESCO pada tahun 1986. Dan pada 2019 lalu ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan 9 destinasi lainnya di Indonesia. Taman Nasional Komodo memiliki luas sebesar 1.817 km persegi dengan luas darat mencapai 603 km persegi. Dengan 3 pulau utama yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Nah, ketiga pulau inilah yang memang menjadi tujuan wisata utama jika wisatawan berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Terdapat sekitar 2.793 ekor komodo, 28 jenis burung, 385 spesies karang, dan ribuan ikan dengan 10 jenis lumba-lumba. Nah, polemik mulai terjadi ketika ditetapkan sebagai wisata super prioritas dan kebijakan tarif disosialisasikan. Banyak pelaku usaha khususnya di bidang pariwisata dan masyarakat menolak karena khawatir hal tersebut akan menurunkan jumlah pendatang yang ingin berlibur di Taman Nasional Komodo karena keberatan dengan harganya. Sehingga seperti yang saya tampilkan di slide, banyak sekali penolakan yang terjadi oleh masyarakat sekitar. Dampak kenaikan terbukti dampak kenaikan harga tarif masuk membuat beberapa agen wisata mengalami kerugian karena 10.000 wisatawan membatalkan kunjungannya ke Taman Nasional Komodo sehingga ditaksir kerugiannya mencapai 114 juta rupiah. 19 perusahaan pariwisata yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pariwisata Manggarai Barat atau Fromap Mabar juga melakukan mogok massal. Terjadi penurunan kunjungan sebesar 7.569 wisatawan pada bulan Agustus sejak ditetapkan tanggal 1. Dan membuat warga Manggarai Barat yang 90% menggantungkan hidupnya pada pariwisata terancam kehilangan sumber pendapatan. Dan keempat, hilangnya potensi wisatawan ini berdampak pada lokasi wisata lainnya di sekitar Taman Nasional Komodo, baik di Labuan Bajo maupun Pulau Flores secara keseluruhan. Sehingga dapat dirumuskan masalah yaitu fenomena kenaikan tarif masuk TNK sebesar 1.500% atau 14 kali lipat dari semula yaitu 250.000 menjadi 3.750.000 yang diasumsikan dapat mempengaruhi WTP dan kemudian menurunkan permintaan. Kebijakan penetapan harga sektoral yang kurang memperhitungkan elastisitas harga dan permintaan pasar serta WTP. Dan tentu yang mengkhawatirkan adalah adanya risiko cross pricing, yaitu turis beralih ke destinasi kompetitor terdekat. Pertanyaan penelitian
Sehingga yang bisa ditanyakan menurut penelitian ini adalah apakah faktor keunikan sumber daya, nilai heritage, atraksi turis, dan harga mempengaruhi willingness to pay dari turis pengunjung TNK? Apakah perbedaan WTP antara turis mancanegara dan turis domestik berpengaruh terhadap pemberlakuan tarif masuk yang baru? Ketiga, apakah perubahan tarif masuk TNK berpengaruh terhadap perubahan WTP? Berikutnya pada tujuan penelitian, mengkaji dan menganalisis tentang faktor keunikan sumber daya, nilai heritage, dan atraksi turis, harga yang terpengaruh terhadap willingness to pay turis pengunjung TNK. Kedua, mengkaji dan menganalisis tentang perbedaan willingness to pay antara turis mancanegara dan turis domestik terkait pemberlakuan tarif masuk yang baru. Ketiga, mengkaji dan menganalisis tentang pengaruh perubahan tarif masuk TN terhadap WTP. Pada ruang lingkup penelitian terdapat 3, yaitu kemauan membayar dari turis mancanegara maupun domestik atas tarif masuk yang baru. Kedua, kemauan menerima, yaitu willingness to accept dari turis mancanegara atau turis domestik, atau nilai tambah manfaat serta perbaikan kualitas yang ditawarkan terkait harga tarif masuk TNK yang baru. Ketiga, yaitu faktor-faktor determinan yang mempengaruhi WTP. Sehingga dapat dirumuskan kerangka penelitian, yaitu ada proses ko-kreasi di mana turis, pelaku usaha, dan komunitas pariwisata terlibat di dalamnya, lalu membentuk nilai preferensi turis, di mana preferensi turis terdiri dari mencakup tentang keunikan sumber daya, nilai heritage, dan juga atraksi turis. Yang tentu akan diintercept oleh harga alternatif dengan variabel kontrol, yaitu preferensi konservasi. Jadi seberapa besar konservasi itu akan membuat masyarakat tersadar bahwa mau membayar lebih mahal untuk konservasi, sehingga dapat nilai angka yang mau dibayarkan oleh turis mancanegara maupun domestik. Sehingga pada permodalan hipotesis seperti dijelaskan sebelumnya, keunikan sumber daya, nilai heritage, atraksi dengan harga memediasi willingness to pay. Seberapa besar pengaruhnya variabel-variabel tersebut terhadap kemauan turis untuk membayar tarif yang baru. Pada metode pengumpulan data, jenis dan sumber datanya pada penelitian ini terdiri dari 2, data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari para turis pengunjung TNK yang terpilih sebagai sampel, dan data sekundernya diperoleh dari Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Pemkab Manggarai Barat, dan juga dokumen-dokumen publikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survei secara cross-sectional, di mana instrumen yang dipakai adalah kuesioner yang disebarkan pada responden yang terpilih di suatu rentang waktu tertentu. Metode analisis data yang pertama ada analisis faktor-faktor determinan WTP. Analisis faktor-faktor ini menggunakan partial least square atau PLS. PLS merupakan suatu teknik analisis multivariat yang menggunakan structural equation modeling atau SEM. Kedua, analisis pengukuran dugaan rata-rata dengan metode contingent valuation method. Nah, berikutnya dapat dilihat dari data yang diolah, profil pengunjung TNK berdasarkan negara asal. Diketahui bahwa domestik 1,4 lebih besar daripada asing. Hal ini menunjukkan persentase yang tidak jauh dari rata-rata kunjungan sebelumnya, namun juga diketahui bahwa angkanya berkurang dan mungkin ini dampak dari pemberlakuan tarif baru tersebut. Yang kedua, berdasarkan jenis kelamin, didominasi oleh laki-laki,
Hal ini tentu saja, berpengaruh dengan, karakteristik wisata di Labuan Bajo yang cenderung wisata alam, eee, tidak mungkin kurang ramah jika, apa namanya, untuk wisata-wisata yang dilakukan oleh perempuan pada umumnya. Ketiga, sebaran populasi berdasarkan kelompok umur didominasi oleh kelompok umur 31 hingga 40. Hal ini juga sama seperti, apa namanya, sebaran sebelumnya terkait jenis kelamin, kelompok umur muda 31-40 lebih dominan karena karakter wisata di Komodo yang cenderung, ekstrim atau bersifat wisata alam liar. Berikutnya, sebaran berdasarkan kategori pendapatan didominasi oleh pendapatan menengah, eee, berikutnya disusul oleh menengah ke atas, dan yang berikutnya adalah tinggi. Ini bisa dilihat bahwa memang biaya berlibur ke Taman Nasional Komodo masih tinggi, sehingga kurang dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Sebaran turis pengunjung TNK berdasarkan jenis wisata didominasi oleh wisata kehidupan liar dan wisata alam. Nah, ini terkait dengan persepsi bahwa ketika orang berlibur ke Taman Nasional Komodo, yang dibayangkan, yang diekspektasikan mungkin memang berlibur di alam liar begitu. Berikutnya, analisis WTP diketahui bahwa rata-rata jumlah maksimum uang yang mau dibayarkan oleh turis domestik atau WTP domestik adalah Rp731.250. Sedangkan oleh turis asing sebesar Rp581.250. Sehingga jika dihitung rata-rata kenaikan harga adalah 262,5%, dikali dengan harga hari ini Rp250.000, maka akan ketemu hitungan yaitu Rp656.250 sebagai harga maksimum yang dikehendaki oleh para wisatawan. Berikutnya, pada uji validitas konvergen, dapat dilihat di tabel bahwa nilai outer loading di bawah 0,7 melihatkan bahwa data yang diteliti ini valid. Sehingga perlu dapat dinyatakan valid dengan pertimbangan, sehingga harus dilakukan uji average variance extras atau AVE untuk memperjelas kevalidannya berdasarkan tabel di nilai AVE variabel di atas adalah 0,5. Hal ini berarti semua variabel memenuhi syarat mutlak pengajuan validitas dan dapat dikatakan semua variabel valid. Berikutnya, uji validitas diskriminasi. Nilai cross-loading pada tabel di atas menunjukkan bahwa diskriminan validity memiliki nilai yang baik. Hal tersebut dikarenakan nilai overloading setiap indikator dari setiap variabel tidak ada yang lebih kecil dibanding dengan cross-loading-nya, sehingga pengujian validitas diskriminan terpenuhi. Berikutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa composite reliability cross alpha dari semua variabel penilaian lebih besar dari 0,7, sehingga semua variabel reliable dan layak dilakukan proses pengujian. Pada uji hipotesis koefisien determinasi, nilai R-square atau WTP1 sebesar 0,5, nilai heritage atraksi turis dan harga memiliki pengaruh secara simultan sebesar 56,8% terhadap WTP1. Begitu juga dengan WTP 2, 3, dan 4. Semua variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan sebesar 31,7%, 37,9%, dan 34,2%. Sedangkan pada uji goodness of fit, model dikatakan fit jika nilai standar Schrodmin lebih kecil dari 0,1 dan didapatkan 0,091, berarti semua model sudah fit. Berikut adalah gambaran model uji hipotesis parsial. Pengujian di mana terbagi menjadi dua, secara direct dan indirect. Dengan hasil uji statistik langsung, yaitu pengaruh keunikan sumber daya terhadap harga dengan nilai p-value di mana lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan hasil signifikan. Begitu juga dengan pengaruh nilai heritage yang menunjukkan hasil signifikan. Ketiga, begitu juga dengan pengaruh atraksi turis yang menunjukkan hasil signifikan. Pengaruh harga terhadap WTP1 dengan nilai p-value sehingga menunjukkan hasil signifikan.
Sedangkan pasangan variabel yang lain tidak berpengaruh signifikan karena memiliki nilai p-value lebih dari 0,05. Sedangkan pada pengujian tidak langsung, berdasarkan hasil uji parametrik, diketahui bahwa nilai sumber daya dengan nilai value 0,01 di mana lebih kecil sehingga menunjukkan hasil signifikan, pengaruh nilai heritage juga menunjukkan hasil signifikan, dan pengaruh atraksi turis juga menunjukkan hasil yang signifikan seperti terlihat pada tabel. Dan terakhir, untuk membedakan turis asing dan turis domestik, maka dilakukan hasil uji Mann-Whitney untuk dengan sampling yang sudah diolah. Tabel di samping menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,759, artinya lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan WTP1 yang signifikan antara turis mancanegara dan turis domestik terkait pemberlakuan TNK. Sehingga dapat disimpulkan pada bagian kesimpulan, faktor-faktor yang memengaruhi willingness to pay, bagaimana diketahui bahwa keunikan sumber daya, hasil harga, dan atraksi turis berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif, di mana harga memediasi pengaruh keunikan sumber daya terhadap WTP dengan tingkat signifikasi 0,0. Harga memediasi pengaruh nilai heritage terhadap WTP1 dengan tingkat signifikasi 0,03, dan harga juga memediasi pengaruh atraksi turis terhadap WTP1 dengan tingkat signifikasi 0,00. Pada sisi kemauan bayar, nilai rata-rata WTP seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang diharapkan oleh domestik paling tinggi adalah Rp732.250, dan nilai rata-rata yang mau dibayarkan oleh turis asing adalah Rp581.250. Tingkat kenaikan maksimum untuk harga tarif masuk TNK adalah 262,5% kenaikannya, sehingga harapannya harga maksimum yang ditetapkan adalah Rp656.250. Keterbatasan pada penelitian ini karena sempat dilakukan pembatasan skala besar-besaran di Taman Nasional Komodo, sehingga mungkin mempengaruhi jumlah wisatawan yang hadir kurang beragam dan mungkin berdampak pada karakteristik wisatawan yang kemarin dijadikan sampel. Kedua, metode pengumpulan data dengan teknik progressive sampling berdampak pada sampel yang mungkin kurang beragam, sehingga yang hasil analisis menjadi kurang luas dan kurang dalam. Dan implikasinya bagi pemerintah diharapkan dalam menetapkan kebijakan sebaiknya dilakukan dengan lebih memperhatikan pendekatan yang meliputi kemauan bayar wisatawan, surplus konsumen. Pendekatan juga harus diimbangi dengan pengumpulan data yang valid dan mencakup semua aspek. Dan bagi para pelaku usaha, berinovasi pada pasar digital baik untuk keperluan promosi maupun penjualan jasa pariwisata yang lebih giat berkolaborasi dengan entitas bisnis lainnya agar semakin maju. Terima kasih. Demikian presentasi tesis saya. Semoga penelitian ini mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah dan stakeholders lain seluruhnya tentunya, karena semata-mata ini adalah bentuk kepedulian terhadap kemajuan pariwisata daerah. Semoga Taman Nasional Komodo bisa menjadi sumber pendapatan yang menyejahterakan masyarakatnya. Sekali lagi terima kasih. Saya Ade Sasongko Pramudito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.